Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan briefing dengan materi hukum kurir makanan atau belanjaan yang disebut juga dengan GoFood. Hukum menggunakan GoFood. Yang kedua, apa hukum GoFood dan GoMart? Apa benar termasuk akad riba? Jawab. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'du. Ada banyak kegiatan yang tidak bisa dilakukan manusia sendiri karena itu dia butuh tenaga orang lain untuk membantunya. Disitulah syariat memberikan kemudahan dengan adanya akad wakalah atau mewakilkan. Hanya saja orang yang melakukan tugas yang kita inginkan terkadang harus dibayar. Dalam hal ini syariat membolehkan wakalah bil ujroh atau menyuruh orang lain dengan bayaran tertentu. Di antara dalil yang menunjukkan bolehnya akad wakalah bil ujroh adalah yang pertama, firman Allah Ta'ala yang mengisahkan Ashabul Kahfi yang tertidur dalam suatu gua selama 300 tahun lebih. Pada saat terbangun mereka mewakilkan kepada salah seorang di antara mereka untuk pergi ke kota memberikan makanan. Mereka mengatakan, maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut. Quran Surat Al-Kahfi ayat 19. Ashabul Kahfi yang berjumlah 7 orang mewakilkan kepada salah satu di antara mereka untuk membeli makanan ke kota. Ini menunjukkan bolehnya mewakilkan kepada orang lain untuk membeli makanan. Sebagaimana akad wakalah dibolehkan, maka dibolehkan pula mengambil upah dari transaksi tersebut sebagai imbalan atas jasa yang halal dari orang yang menerima perwakilan. Yang kedua, diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Rasulullah SAW memberikan uang 1 dinar kepada Urwah al-Bariki radhiyallahu anhu agar diberikan seekor kambing untuk Nabi SAW. Urwah segera ke pasar dan mendampingi para pedagang kambing. Dengan uang 1 dinar, Urwah berhasil membawa 2 ekor kambing. Dalam perjalanan menuju Rasulullah SAW, ada seseorang yang menawarkan seekor kambing yang dibawa Urwah seharga 1 dinar. Maka dia pun menjualnya. Sampai di hadapan Nabi SAW, Urwah memberikan 1 dinar dan seekor kambing. Nabi SAW merestui apa yang dilakukan Urwah dengan beliau doakan, ya Allah berkahi perdagangan yang dilakukan Urwah. Dalam 2 dalil di atas memang tidak disebutkan upah untuk yang dititipi. Meskipun andai keduanya meminta upah di awal diperbolehkan. Dalil di atas juga menyebutkan bahwa orang yang dititipi telah diberi uang oleh orang yang titip. Karena hakikat dari wakalah bil ujroh adalah jual beli jasa dan layanan. Sementara hukum asal jual beli adalah mubah. GoFood dan GoMart. Dalam kasus GoFood atau GoMart, pihak pelanggan memesan makanan atau barang, dan umumnya driver GoFood tidak mendatangi pelanggan, tapi langsung ke rumah makan atau tempat belanja untuk membeli pesanan yang diinginkan pelanggan. Ketika driver belum diberi uang oleh pelanggan, dia harus memberi talangan, dan kita memahami talangan itu adalah utang. Setelah makanan dan barang sampai di pelanggan, maka pelanggan akan membayar 2 item. Yang pertama, makanan atau barang yang dipesan sesuai nilai yang tertera dalam struk atau nota. Dalam hal ini, driver sama sekali tidak melebihkan harga makanan maupun barang. Yang kedua, jasa kirim makanan. Di sini pihak driver mendapatkan keuntungan. Berdasarkan keterangan di atas, ada 2 akad yang dilakukan antara pelanggan dengan driver. Yang pertama, akad jual beli jasa wakalah untuk beli makanan atau barang. Inilah akad yang menjadi tujuan utama kedua belah pihak. Tujuan utama pelanggan adalah mendapatkan layanan membelikan makanan atau barang yang diinginkan. Sebagaimana pula yang menjadi tujuan utama driver, mendapatkan upah membelikan makanan atau barang yang dipesan. Yang kedua, akad utang atau talangan. Bisa kita sebut akad utang ini hanyalah efek samping dari akad pertama. Keduanya sama sekali tidak memiliki maksud untuk itu, hanya saja untuk alasan praktis. Pihak driver memberikan talangan untuk penyedia makanan atau barang. Kita bisa memahami itu karena andai si driver ada di sebelah kita, kemudian kita apply
GoFood atau GoMart, tentu pihak driver akan meminta kita uang untuk pembelian makanan yang kita pesan, dan kita juga akan tetap membayar biaya antar makanan. Tinjauan hadis larangan menggabungkan utang dengan jual beli. Ada sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang menggabungkan antara akad jual beli dan akad utang. Dalam riwayat lain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal utang digabungkan dengan jual beli. Isa bin Mansur pernah bertanya kepada Imam Ahmad, apa makna larangan beliau menggabungkan utang dengan jual beli? Jawab Imam Ahmad, bentuknya si A memberi utang kepada si B, kemudian mereka melakukan transaksi jual beli sebagai syariat tambahannya, dan akad ijarah di antara wakalah bil ujroh termasuk jual beli, karena hakikat akad sewa adalah jual beli jasa. Dalam Ma'ayir Asyariyah yang diterbitkan oleh AAOIFI pada pasal 19 tentang Kod ayat 7 menyatakan, lembaga keuangan syariah tidak dibolehkan mensyaratkan akad bai atau jual beli, akad ijarah atau sewa, atau akad muawadah lainnya yang digabungkan dengan akad qard. Karena dalam jual atau sewa biasanya pihak debitur sering menerima harga di atas harga pasar, dan ini merupakan sarana untuk terjadinya riba atau pinjaman yang mendatangkan keuntungan bagi kreditur. Mengapa dilarang menggabungkan jual beli dengan utang? Dari keterangan Imam Ahmad, adanya larangan menggabungkan utang dengan jual beli tujuannya besarnya adalah menutup celah riba dalam rangka sadu'ud zariyah atau menutup peluang terjadinya maksiat. Karena saat mungkin pihak yang memberi utang mendapat manfaat dari transaksi jual beli yang dilakukan, dan setiap utang yang menghasilkan manfaat adalah riba. Ibnu Qudamah menjelaskan alasan larangan menggabungkan utang dengan jual beli. Jika jual beli disyaratkan dengan utang, maka harga bisa naik disebabkan utang, sehingga tambahan harga ini menjadi ganti dan keuntungan atas utang yang diberikan, dan itu riba yang haram. Sehingga ketika gabungan akad utang dan jual beli ini dilakukan, utang menjadi akad utama, sementara jual beli menjadi syarat tambahan sebagai celah bagi pemberi utang untuk mendapat keuntungan. Akad yang mengikuti tidak diperhitungkan. Terdapat kaidah fikih yang disampaikan Al-Qurqi. Hukum asalnya, terkadang ada sesuatu dibolehkan karena mengikuti, meskipun batal jika jadi tujuan. Dalam redaksi yang lain dinyatakan, jika mengikuti boleh, jika berdiri sendiri tidak boleh. Jika kita perhatikan dalam akad GoFood atau GoMart, pada dasarnya utang yang dilakukan pelanggan sama sekali bukan tujuan utama akad. Itu efek samping dari akad antar pesanan makanan atau barang, sehingga tidak diperhitungkan. Sebenarnya pelanggan juga tidak ingin berhutang karena dia mampu bayar penuh. Sementara driver juga tidak membuka penyedia utang karena bagi dia talangan resikonya lebih besar. Sementara niat mempengaruhi kondisi akad. Ada akad menyatakan niat dalam akad itu ternilai. Sedangkan larangan menggabungkan utang dengan jual beli, akad yang dominan adalah utangnya. Andai tidak ada utang, mereka tidak akan jual beli. Sementara dalam kasus GoFood, GoMart yang terjadi, akad utang hanya nebeng, imbas efek samping yang sebenarnya tidak diharapkan ada oleh kedua belah pihak. Baik itu materi tentang hukum kurir makanan atau belanjaan yang sering kita sebut GoFood. Jika teman-teman ingin menambahkan atau ada masukan, dipersilakan. Jadi kesimpulannya apa itu? Tadi kan pembahasannya panjang. Ketika kita bertransaksi dengan GoFood, kurir itu diperbolehkan atau tidak? Diperbolehkan Pak, jika
pelanggan itu sepakat untuk membayar upah yang Harus pakai jasa. iya, membayar jasa driver ya Pak. Ya, Tandis. Itu kan kalau kita sebagai pemesan, ya kan Pak, itu hukumnya tadi di situ yang penting membayar, ya kan. Gimana kalau kita sebagai kurirnya, tapi makanan yang kita antar itu makanan halal, tapi kita dibayar seharusnya. Ini pertanyaan lagi. Ya kan? Nah itu kan dari sebagai pembelinya, makanan makanan halal kita bayar. Nah itu kan sebagai kurirnya itu bagaimana? Itu tahu barangnya haram yang mau diantar itu tahu. Ya tahu kan dia tengok di aplikasi dia yang kita itu. Tapi kan dia hanya mencari upah. misalnya mesan daging babi, Nah. gimana itu? Atau perubahan dia yang mengantar dari jasa antarnya. Sepengetahuan ekstra. Nah, itu hanya. Menurut saya haram Pak, Baik. karena kan yang diantar itu juga barang haram. Jadi Iya, jatuhnya haram. Ini ada kasus juga sekarang. Kurir ini kan sekarang sudah banyak ya dibilas ya. Dan itu salah satu kemudahan yang hadir di tengah masyarakat. Mama juga yang malas ke pasar, ke pasar biasanya dia pakai kurir belanja, sebetulnya itu mau kurir ya. Ada kasus dari kurir ini kan membelanjakan di pasar, belanja di pasar. Misalnya belanja kangkung ya, kangkung satu ikatnya itu 5.000. Karena kurir yang belanja sama kurir itu dinaikkan harganya jadi 6.000 atau 5.500 lah. Di kurir ini ya dia dapat untung masih bagus. Dan ini praktek-praktek seperti ini itu berjalan di pasar. Saya pernah coba ataupun ada informasi ya. Jadi ternyata itu masuk kurir-kurir yang berada di pasar ini ada beberapa orang menaikkan harganya. Kalau yang beli yang pesen pakai nota, ada nota itu tidak, memang tidak banyak, tapi cuma 200, 500 seperti itu, 1.000 dinaikkan harganya. Yang harganya 5.000 mungkin jadi 6.000 seperti itu. Jadi dari kasus seperti itu, penjelasan tadi sudah disampaikan. Apakah praktik-praktik seperti itu diperbolehkan? Itu tadi kasus ya. Dan kita sudah menguasai materinya, insyaallah. Jadi, kasus yang seperti itu apakah masih bisa diperbolehkan atau seperti apa itu hukumnya? Jadi kurir itu naikkan harga sedikit lah, ada untung lah sedikit. Ya kan? Jadi selain kurir itu dapat jasa antarnya, ujrohnya tadi, juga dapat keuntungan sedikit dari makan harga ya. Jadi gimana itu? Boleh atau ada tanda tanya? Menurut saya boleh Pak, asalkan naikkan harganya itu jangan terlalu tinggi. Misalnya harga kangkung tadi 3.000 seumpamanya. Kemudian driver tadi tuh menaikkannya menjadi 2.000, otomatis kan naiknya tinggi gitu.
Jadi yang pesan pun bertanya-tanya kok bisa satu ikat menjadi 6.000 atau 7.000 gitu. Jadi ya kurang pantas aja kalau naikannya terlalu tinggi. sedikit nggak apa-apa. Ya sedikit nggak apa-apa. Sebelumnya dari kawan-kawan ada yang tanya sedikit. Gantung akan hewan. Kata lagi. Dan Langsung kayaknya. akadnya itu nanti dia ke ininya, ke pembelinya lagi. Sudah kembali lagi main kembali ke pas saya bikin film itu. Kita sebagai guru ini akadnya berubah sama keuntungan yang diambil tadi itu disampaikan atau tidak. Kalau disampaikan kan misalnya dia ngambil tidak terlalu banyak ya, kalau tidak disampaikan kan harus sama. Kalau dia berubah mungkin disampaikan ini barangnya di sini, saya jual segini dulu. Dan lagi pula itu sudah terjadi perpindahan barang dari tahap pertama di pasar ke pembeli yang menunggu di rumah. Kalau menurut saya gantung akannya. Tapi kalau memang tidak, ya gimana ya, kalau mungkin tidak berakal, tidak jujur dengan akannya, dia main nyeleweng-nyeleweng uang seperti itu sih, mungkin bisa dibilang haram jadinya. Kenapa lu? Ya karena manipulasi lah Pak, dia barang yang diamankan dengan harga segini, di segini, dia tidak dengan akad yang sesuai syariat. Itu sih. Jadi kurir itu kalau mengantar, Bu, ini kita bersama Bu. Karena harga sudah terlalu Urusan hal ya. Kurir syariah. bisa tuh Pak diceritain dulu Pak. BMD kan. Silakan, ini kan diskusi ya. Silakan. Ini ada pandangan lain. Mungkin kalau dari pembahasan kali ini kan mengenai GoFood ya, jasa pengantaran makanan. Jadi yang studi kasus tadi, kalau menengok dari kondisi di lapangan memang kayaknya mayoritas kurir itu yang ibaratnya membelikan belanjaan di pasar itu ya menaikkan harga. Nah di situ antara pedagang dengan kurir tentu di situ juga ada transaksi jual beli, tawar menawar kan itu. Mungkin untuk lebih eloknya untuk kepada pelanggan kurir itu ya setidaknya bisa untuk menyampaikan harga yang sebenarnya. Ini kami beli tadi sebenarnya sekian, nah, cuman kami tawar turun sekian. Jadi mungkin bisa minta jasa secara jujur kan itu, selain jasa dari pengantaran ongkos ojeknya. Kalau yang belanja di sekarang kan juga sudah ada Alfa apa itu namanya, kurir Alfa itu. Yes, pokoknya yang retail itu kan sekarang juga ada juga. Kalau itu mungkin sudah jelas di situ tercatat nota belanjanya. Mungkin itu bisa dimanipulasi. Kalau di apa itu retail itu sepertinya nggak bisa ya. Nah, jadi ya kalau saya belum pernah pesan itu sih. Itu mungkin jasa pengantaran atau di situ sudah include juga. Apa? Kalau yang belanja di pasar tadi kemungkinan ya kalau memang kurir itu mau kurir syariah ya itu tadi kejujuran tadi. Tergantung dari kembali lagi kepada si pelaku kurirnya.
dia pengen jujur, pengen dapat rezeki yang halal ya silakan. Ini belinya sekian Bu, kalau secara umumnya sekian. Memang kita tawar menawar di situ kan, terjadi tawar menawar di apa tadi, di pasar tadi. Kalau kurir nggak tawar menawar, kira Mas 5.000 ya bayar 5.000. Dan yang bisa kita tawarkan bisa 4.000, bisa 3.000, sampaikan aja. Itu lebih eloknya. Tapi kalau misalkan hal untuk mengambil keuntungan ini sepertinya dilarang tadi ya. Kan yang prinsip utamanya tadi di transaksi jual belinya tadi ya, bukan masalah utangnya. Kalau yang diterapkan di perbankan itu kan hanya utangnya baru jual belinya. Mungkin sedikit dari apa ya pembahasan kami. Ya silakan kawan-kawan kalau ada yang apa kalau nanti misalkan bisa kita jadikan apa ya pedoman atau pegangan, ya silakan dibahas untuk yang lebih mendasar, dalil-dalil yang menguatkannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.